warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Amalia Nabila dari 12 TPM 2. Sini saya akan menceritakan tentang ande-ande lumut yang berasal dari Jawa Timur. Dulu kala berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sakartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh dan terjadi pertempuran. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sakartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Dewi Sakartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap harinya ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Tiga kakak angkatnya sangat pemalas dan mereka bisanya hanya menyuruh saja. "Hei Kelenting Kuning, cuci bajuku dan juga selendangku," kata Kelenting Hijau dan Kelenting Biru. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sakartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengarahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sakartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sakartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Kelenting Kuning tinggal. Panji Asmara tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. "Hei Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Segera pergilah ke sungai dan cuci bajuku," perintah Kelenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Kelenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. "Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun dan bawalah cambuk ini," kata sang bangau. Kelenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakaknya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu dan tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu bagaimana mereka menyeberang? Dalam derasnya arus, tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyung Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai dengan syarat mereka harus mencium Yuyung Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu mereka naik ke punggung Yuyung Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyung Kangkang. Yuyung Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberang dengan syarat Kelenting Kuning harus menciumnya. Kelenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyung Kangkang untuk memberangkatkannya tanpa syarat itu. Namun Yuyung Kangkang tidak mau. Karena kesabaran Kelenting Kuning sudah habis, ia keluarkan cambuk dan memukulnya ke sungai. Seketika itu juga air sungai surut. Yuyung Kangkang ketakutan. Akhirnya ia membantu Kelenting Kuning menyeberangi sungai. Kelenting Kuning segera naik ke punggung Yuyung Kangkang dan sampailah ke seberang sungai. Dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut. Tapi tak ada satupun dari mereka yang terpilih. Mereka telah mencium Yuyung Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya karena dia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah Dewi Sakartaji. Dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyung Kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmarabangun. Akhirnya, Panji Asmarabangun dan Dewi Sakartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia. Terima kasih.